Selama ini kalau kita bicara tentang reformasi gereja, nama yang paling sering muncul hanyalah Martin Luther. Bahkan sampai di mesin pencari akan seperti itu. Padahal ini adalah penyederhanaan sejarah yang tidak tepat. Luther bukan satu-satunya, bahkan bukan tokoh utama dalam pembaruan gereja secara keseluruhan. Di tengah masa penuh konflik itu, muncul gelombang reformasi Katolik yang dahsyat lewat kelompok tokoh besar yang memilih jalan berbeda. Mereka tidak memilih pergi meninggalkan imannya, melainkan memperbaharui gereja dari dalam tanpa meninggalkan iman Katolik. Lihatlah Erasmus dari Rotterdam, intelektual jenius yang berani mengkritik moralitas klerus dengan tajam, namun tetap memegang kesatuan dengan gereja sebagai prinsip utama yang tidak bisa ditawar. Lalu ada Santo Ignatius Loyola yang menjawab kekacauan zaman dengan mendirikan Serikat Yesus. Ia sadar bahwa pembaruan membutuhkan lebih dari sekedar protes, maka ia menawarkan solusi lewat pendidikan, misi, dan formasi rohani yang militan namun cerdas, yang mengubah cara gereja melayani dunia. Di sisi kontemplatif, hadir Santa Teresia dari Avila dan Santo Yohanes dari Salib. Dua raksasa spiritual ini mengajarkan sebuah prinsip penting. Jika rumah gereja sedang kotor, solusinya bukan membakarnya, melainkan membersihkannya dengan api cinta. Lewat pembaruan Karmelit, mereka membuktikan bahwa kritik yang paling tajam terhadap kebobrokan dunia bukanlah teriakan amarah, melainkan kesucian hidup dan relasi yang jujur dengan Tuhan. Bagi mereka, reformasi bukan hanya soal struktur, tapi soal hati yang bertobat. Pembaharuan ini kemudian dikukuhkan oleh Santo Charles Borromeo, yang merupakan tokoh kunci Konsili Trente yang memastikan visi spiritual mendarat menjadi sistem yang nyata. Ia membangun seminari, memperbaiki formasi imam, dan menegakkan disiplin. Kisah hidup mereka menegaskan sangat Ecclesia Semper Reformanda, gereja yang selalu memperbaharui diri. Sejarah membuktikan bahwa pembaruan sejati bukanlah mereka yang memecah belah, melainkan para santo dan santa yang tetap setia, bertahan dalam ketegangan, dan berjuang memurnikan gereja dari dalam.